Bab 1961, Nafas yang menakjubkan. Burung kecil itu menyebut cahaya ekstrim sebagai cahaya kematian. Julian kini kembali berhadapan dengan cahaya ekstrim. Setelah sedikit ragu, ia memilih untuk mengambilnya. Bahkan jika itu adalah cahaya kematian, itu adalah kekuatan yang melampaui dewa leluhur alam semesta 9 dan Raja 9. Setelah mengeluarkannya, Anda akan dapat lebih memahami kekuatan ini. Setelah menyegel cahaya ekstrim dan menyimpannya di Istana Abadi, Julian memindai medan perang kuno. Medan perang kuno ini juga sangat besar, dan Anda tidak dapat melihat perbatasannya sekilas. Dia juga tahu bahwa jika dia terus bergerak maju, dia akan dapat mencapai sisi lain zona terlarang takdir, dan Jinghong memasuki zona terlarang takdir dari sisi lain. Dia terus melangkah maju, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, dia melintasi beberapa tahun cahaya, dan dia menempuh jarak yang jauh hanya dalam beberapa langkah. Di medan perang kuno, anggota tubuh dan tulang yang patah berserakan di seluruh tanah, dan berbagai senjata dan senjata ajaib dapat terlihat di mana-mana, tetapi senjata dan senjata ajaib ini semuanya rusak. Sebelum dia menyadarinya, dia telah melintasi medan perang kuno dan muncul di area ajaib. Daerah ini adalah pegunungan yang diselimuti kabut hitam. Indra spiritual Julian tidak dapat menembus kabut hitam tersebut, dan ia juga menemukan bahwa terdapat formasi super di pegunungan yang diselimuti kabut hitam tersebut. Melalui persepsinya, ia menemukan bahwa formasi ini memiliki banyak lapisan, dan rumit, berubah tak terduga. Jika ia berada di dunia luar, ia pasti dapat menghancurkan formasi itu dengan mudah. Namun di dunia yang gelap, dia tidak bisa mengatur segalanya, dan dia tidak bisa menghancurkan formasi tersebut dalam waktu singkat. Dia mempelajari formasi itu beberapa saat, tetapi tidak berhasil menembusnya. Dia menyerah dan berencana untuk melewati pegunungan itu. Pegunungan ini sangat besar, dan Julian membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengelilinginya. Setelah melewati pegunungan, dia muncul di sisi lain zona terlarang Tianming, yang merupakan arah tempat Jinghong masuk. Dia mencoba merasakan napas Jinghong, tetapi tidak ada jejak Jinghong yang tersisa di sini. Dia mulai berjalan di area itu, mencari napas Jinghong saat dia berjalan. Sepanjang perjalanan, ia menemukan banyak ramuan tingkat kosmik. Setelah mengetahui apa yang dikatakan burung itu, ia menerima semua obat-obatan spiritual yang datang padanya dan memetik semuanya, menyimpannya di kediaman abadi miliknya, dan menanamnya di kediaman abadi tersebut. Dalam sekejap mata, Julian telah berada di zona terlarang takdir selama 30 juta tahun. Selama 30 juta tahun ini, dia telah mencari nafas Jinghong di zona terlarang Tianming, namun dia tidak menemukan sisa nafas Jinghong. Dalam 30 juta tahun, ia memperoleh ramuan tingkat kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa selama ia menemukan ramuan kosmik, ia mengambil semuanya dan tidak menyisakan satupun. Area terlarang Destiny. Suatu pegunungan yang aneh. Pegunungan ini gersang, tanpa tumbuhan apapun, hanya bebatuan. Semua bebatuan ini berwarna hitam, dan juga mengeluarkan kabut hitam, yang berkumpul di langit dan tidak menghilang. Hal ini membuat kawasan tersebut tampak luar biasa menyedihkan. Tekanan spasial di sini sangat mengerikan. Raja biasa tidak bisa mendapatkan pijakan di sini sama sekali. Bahkan jika Raja Rangkap 3 muncul di sini, tubuhnya mungkin akan hancur oleh tekanan langit dan bumi di sini. Di puncak gunung, Julian duduk di atas sebuah batu. Cahaya warna-warni bermekaran dari tubuhnya. Ini karena ia mengambil ramuan kosmik, memurnikan kekuatan ramuan kosmik, dan mengintegrasikannya ke dalam darah, anggota tubuh, dan tulangnya. Burung itu berkata bahwa potensi semua makhluk hidup telah terputus, dan jalan mereka untuk bertahan hidup telah terputus, sehingga mustahil untuk terus mengolah alam kebebasan. Ia juga berkata bahwa dengan terus-menerus meminum ramuan, mungkin saja vitalitas dalam tubuh dapat diaktifkan kembali. Terlepas dari apakah kata-kata Xiao Niao benar atau salah, Julian memilih untuk mencobanya. Selama 30 juta tahun, setiap kali dia menemukan ramuan kosmik, dia akan memilih untuk meminumnya sesegera mungkin untuk menyempurnakan kekuatan ramuan kosmik tersebut. Dalam 30 juta tahun terakhir, Julian tidak tahu berapa banyak ramuan kosmik yang telah diambilnya, berapa banyak kekuatan yang telah dimurnikannya, dan berapa banyak kekuatan yang telah diintegrasikannya ke dalam darah dan anggota tubuhnya. Tapi, tampaknya tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang dimurnikannya, tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang diintegrasikan ke dalam anggota tubuh dan tulangnya, kekuatan garis keturunannya tidak dapat ditingkatkan, dan kekuatan fisiknya tidak dapat ditingkatkan. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, menelan semua kekuatan ini. Julian tidak pernah menyerah. Setiap kali dia menemukan ramuan kosmik, dia akan memilih untuk memurnikannya terlebih dahulu. Setelah memurnikan ramuan kosmik lainnya, cahaya warna-warni yang terpancar dari tubuh Julian menghilang. Dia berdiri, meregangkan otot-ototnya, mengerutkan kening, dan bergumam pelan, "Aku masih belum membaik. Aku tidak tahu apakah kata-kata burung itu dapat dipercaya atau tidak." Julian mendesah pelan. Pada titik ini dia tidak punya pilihan selain terus maju. Dia melihat sekelilingnya, menentukan arah, lalu terus melangkah maju, memulai perjalanan untuk menemukan Jinghong dan ramuan kosmik. Zona terlarang Destiny sungguhlah besar. Di daerah terlarang ini, ada banyak area berbahaya, dan bahkan Julian tidak berani melangkah ke sana dengan mudah. Setelah melewati pegunungan yang gersang ini, sebuah wilayah laut muncul di depan kami.
Wilayah laut ini juga sangat aneh. Air lautnya hitam pekat, dan banyak kabut hitam membubung di atas permukaan laut yang hitam. Bahkan sebelum dia mendekati laut, Julian merasakan suatu kekuatan aneh. Ini jelas merupakan area yang aneh. Area seperti itu penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan Julian tidak ingin ikut campur. Tepat saat dia hendak pergi ke suatu tempat lain, dia tiba-tiba menemukan masih ada jejak napas Jing Hong di udara sini. Meski nafasnya sangat lemah, Julian masih merasakannya. Jing Hong. Julian tampak gembira di wajahnya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya aku menemukannya. Ada nafas Jing Hong di sini, artinya Jing Hong pernah ada di sini dan tinggal di sini. Dia menutup matanya dan merasakan dengan seksama. Berdasarkan persepsinya, dia menemukan bahwa Jing Hong telah memasuki wilayah laut aneh ini. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju laut asing di depannya. Ia mengikuti napas dan terus bergerak maju, memasuki kedalaman laut dan tiba di sebuah pulau. Ia muncul di luar pulau. Napas Jing Hong menjadi semakin kuat, yang berarti Jing Hong berada di pulau ini. Namun, ia menemukan bahwa ada juga formasi di pulau ini. Dia pergi untuk merasakan beberapa formasi. Formasi itu sangat kuat, dan seharusnya diciptakan oleh orang yang super kuat, setidaknya seseorang yang melampaui raja tingkat ke-9. Namun, ribuan tahun telah berlalu, dan kekuatan formasi tersebut telah banyak melemah. Dengan kekuatan Julian saat ini, ia mampu menghancurkan formasi tersebut dengan paksa. Namun, Julian khawatir jika dia mencoba menghancurkan formasi tersebut dengan paksa, maka akan menyebabkan kerusuhan dalam formasi tersebut dan memunculkan beberapa kekuatan tak dikenal, yang mungkin akan melukai Jing Hong di pulau tersebut. Tubuh Julian berkelebat dan dia keluar dari formasi. Pulau ini dikelilingi oleh formasi yang terdiri dari beberapa lingkaran cahaya ajaib, dan beberapa kekuatan tak dikenal mengalir di dalam lingkaran cahaya tersebut. Julian mengulurkan tangannya dan menyentuh formasi itu. Pada saat ini, seluruh formasi diaktifkan, dan kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Bahkan tubuh Julian sedikit terguncang mundur beberapa langkah. Tapi, itu saja. Setelah pengujian pendahuluan, Julian sudah memahami kekuatan formasi tersebut. Dia yakin sepenuhnya bahwa dia bisa menerobos formasi itu dengan kekuatannya sendiri. Dia mengaktifkan kekuatan chaos di tubuhnya, dan kekuatan chaos itu merasuki seluruh tubuhnya. Dia melangkah maju dan melangkah ke pulau itu. Dia melangkah maju dan mendapati dirinya berada di dalam formasi itu. Tekanan mengerikan dari formasi itu menerpa dirinya. Meskipun dia mengaktifkan kekuatan kekacauan, tubuhnya terjepit dengan tidak nyaman dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Bab 1962, Tempat Ajaib. Julian memasuki formasi itu dengan paksa. Tekanan yang dibawa oleh formasi itu membuatnya kesakitan. Bahkan beberapa retakan kecil muncul di dagingnya, dan beberapa darah merembes keluar. Kekuatan kacau beredar dalam tubuh Julian untuk melawan tekanan yang dibawa oleh formasi. Saat ini, di puncak pulau. Ada sebuah istana di sini, tempat beberapa bayangan berkumpul. Beberapa makhluk hidup dengan paksa menerobos masuk ke dalam formasi tersebut. Cek, ini luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa di dunia gelap seperti sekarang ini, masih ada makhluk yang memiliki kemampuan untuk memaksa masuk ke dalam formasi ini. Mungkin dia bahkan bisa mencapai level teratas. Apakah kamu peduli? Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Julian tidak tahu bahwa setiap gerakannya berada di bawah pengawasan orang lain. Dia menatap tekanan besar, dengan paksa menerobos formasi, melewati formasi, dan muncul di pulau itu. Ada dunia lain di pulau itu. Tempat ini berbeda dengan apa yang dibayangkan Julian. Ada beberapa gunung di sekitar tempat ini, dan banyak loteng telah dibangun di pegunungan, dan di tengah-tengah pegunungan terdapat medan perang yang besar. Begitu dia masuk, Julian merasakan ada sedikit kehidupan. Apakah ada makhluk hidup? Apakah masih ada sisa-sisa pertempuran? Julian tertegun sejenak. Ia mengira pulau ini hanya sebuah peninggalan purbakala, hanya sebuah tempat berbahaya di daerah terlarang takdir, namun ia tidak menyangka ternyata ada makhluk hidup di sini. Tubuhnya berkelebat, dan tiba-tiba dia muncul di sebuah pegunungan di selatan. Ada banyak loteng di puncak gunung, dan ada makhluk hidup di masing-masing loteng. Menurut persepsinya, aura makhluk hidup ini umumnya lemah, yaitu, mereka adalah beberapa makhluk tingkat dewa leluhur. Dan di medan perang kuno di depan, ada juga banyak makhluk. Makhluk-makhluk ini sedang bertarung dengan beberapa bayangan aneh. Melihat pemandangan ini, Julian sedikit terkejut. Dia merasa sulit mempercayai bahwa ada tempat seperti itu jauh di dalam zona terlarang takdir ini. Di manakah tempat ini? Julian naik ke loteng dengan keraguan. Loteng ini memiliki 3 lantai, dan ada makhluk hidup di setiap lantai. Makhluk-makhluk ini duduk bersila di tanah, berlatih dengan serius. Julian datang ke loteng lantai atas. Makhluk di sini adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah abu-abu, dengan wajah keriput, rambut putih panjang, dan janggut putih di dagunya. Setelah Julian muncul, lelaki tua itu berhenti berlatih dan menatapnya. Julian pun menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Namaku Julian, siapa namamu?" "Baru di sini," tanya lelaki tua itu. "Iya."
Julian mengangguk dan berkata dengan jujur, saya tidak sengaja menemukan tempat ini. Saya tidak tahu di mana tempat ini, jadi saya datang ke sini untuk bertanya. Mendobrak. Orang tua itu terkejut, menatap Julian dan bertanya, apakah kamu tidak diculik? Diculik. Julian juga sedikit terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Orang tua itu menatap Julian dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Masuk. Ada formasi yang kuat di sini. Bagaimana makhluk biasa bisa memiliki kekuatan untuk menerobos masuk? Sudah lama sejak dia diculik. Sejauh yang dia ingat, hanya ada 2 orang yang berhasil masuk ke area ini. Keduanya sangat kuat dan telah menjadi talenta terbaik di area ini. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, ya, aku diculik. Awalnya aku adalah makhluk dari alam semesta ketujuh. Aku masih ingat hari itu ketika aku sedang menyendiri, dan tiba-tiba ada gas hitam yang menyapu, dan aku dibawa ke tempat ini. Aku tidak tahu di mana tempat ini, yang ku tahu hanyalah bahwa semua makhluk di sini diculik. Julian melihat sekelilingnya. Menurut indera keilahiannya, ada banyak makhluk hidup di pulau ini, sedikitnya 50 juta. Apakah semua orang ini ditangkap? Dia sedikit tidak percaya. Mengapa makhluk-makhluk ini ditangkap dan oleh makhluk apa? Julian duduk dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya tentang tempat ini secara rinci? Lelaki tua itu melirik Julian. Ia tidak bisa melihat Julian, tetapi hanya karena Julian bisa masuk ke tempat ini, ia tahu bahwa Julian berbeda. Akan lebih baik jika berteman dengan lelaki sekuat itu terlebih dahulu. Mungkin ia bisa membawanya pergi dari tempat ini. Ini adalah tempat misterius, dikelilingi oleh formasi misterius untuk melindunginya. Begitu Anda ditangkap, Anda tidak akan bisa pergi. Hanya ada satu cara untuk pergi. Julian bertanya, metode apa? Orang tua itu berkata, kalau begitu, naiklah ke tingkat demi tingkat. Begitu kau mencapai tingkat ke-18, kau boleh pergi. Mendobrak. Julian kembali tercengang. Ya, orang tua itu menjelaskan, ini adalah ruang terlipat, terbagi menjadi 18 lapisan secara keseluruhan, dan ini adalah lapisan pertama, yang juga merupakan lapisan terendah. Sambil berbicara, dia menunjuk ke medan perang kuno di depan. Apakah kamu melihat medan perang? Ya, Julian mengangguk. Orang tua itu menjelaskan, ada beberapa bayangan misterius di medan perang. Bayangan-bayangan ini bukanlah makhluk hidup, tetapi semacam keberadaan misterius. Mereka tampaknya diciptakan oleh seseorang yang kuat. Selama Anda memasuki medan perang dan mengalahkan bayangan-bayangan ini, Anda bisa mendapatkan metode kultivasi. Hanya ada satu cara untuk memasuki ruang angkasa tingkat berikutnya, yaitu dengan membunuh bayangan, memperoleh 3 teknik kultivasi, dan memahaminya secara menyeluruh. Kemudian, Anda dapat menembus penghalang ruang angkasa dan memasuki ruang angkasa tingkat berikutnya. Dan seterusnya. Semakin tinggi level ruang yang Anda tuju, semakin banyak keterampilan yang perlu Anda praktikkan dan pahami. Dikatakan bahwa ketika Anda mencapai level ke-18, Anda perlu memahami lebih banyak keterampilan dan kekuatan magis untuk benar-benar menembus penghalang ruang di level ke-18. Setelah mendengar ini, Julian sedikit terkejut. Jika Anda mengalahkan bayangan, Anda bisa mendapatkan keterampilan. Hanya setelah berlatih 3 macam keterampilan barulah seseorang dapat menembus penghalang ruang. Bukankah ini terlalu aneh? Di manakah tempat ini? Julian mengusap dagunya sambil berpikir. Saya ingin melihat apakah saya dapat menembus penghalang ruang dan naik ke level berikutnya tanpa harus melatih keterampilan di sini. Julian merasakan area ini. Di area ini memang masih ada sisa nafas Jinghong, namun Jinghong sudah tidak ada lagi, itu artinya Jinghong sudah pergi ke ruang belakang. Dia juga merasakan bahwa memang ada penghalang tak terlihat di langit sini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas medan perang, dengan aura yang amat kuat muncul darinya. Napas ini keluar dan segera menjadi pusat perhatian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Napas Julian memengaruhi pulau itu, dan kekosongan di pulau itu menjadi terdistorsi, menjadi tidak nyata dan tampak sangat ilusi. Siapa ini? Aura yang begitu kuat. Aura ini setidaknya beberapa tingkat dari alam raja, kan? Mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatan alam semesta darinya? Bukankah dia seorang raja? Jika dia bukan seorang raja, mengapa auranya begitu kuat? Aura Julian yang bocor menarik perhatian semua makhluk hidup di sini. Mereka yang berada di loteng menyendiri semua memandang Julian. Mereka yang bertarung dengan bayangan di medan perang berhenti bertarung dan menatap ke langit. Dia, apa yang akan dia lakukan? Apakah kita perlu menggunakan kekuatan eksternal untuk menembus penghalang ruang di sini? Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah alam semesta. Pria super kuat telah mencoba sebelumnya, tetapi mereka semua gagal. Jika Anda ingin menembus penghalang ruang angkasa, Anda hanya dapat melatih keterampilan dan kekuatan di sini selangkah demi selangkah. Bab 1963, akhirnya melihat keindahan. Ini adalah tempat yang ajaib. Penghalang ruang di sini bahkan lebih ajaib, dan tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menghancurkannya. Hanya setelah mempraktikkan keterampilan, kekuatan magis, dan teknik rahasia di sini dan menggabungkannya dengan kekuatan sendiri, maka itu dapat dipatahkan, dan diperlukan lebih dari 3 jenis.
Sejak zaman kuno, banyak orang kuat telah datang ke sini, dan banyak dari mereka ingin menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menembus penghalang luar angkasa, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Sekarang telah muncul pria kuat lain yang ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menembus penghalang luar angkasa. Banyak sekali mata yang tertuju pada Julian. Julian mengangkat tangannya, dan kekuatan kekacauan berkumpul di telapak tangannya. Kemudian tubuhnya melawan arus dan muncul di depan penghalang ruang angkasa dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Kekuatan kekacauan yang kuat muncul dan langsung menyerang penghalang ruang angkasa. Boom! Tiba-tiba langit runtuh dan bumi terpecah belah. Penghalang ruang tak kasat mata yang tinggi di langit tiba-tiba menjadi terdistorsi. Saat penghalang ruang angkasa itu terpelintir, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari penghalang ruang angkasa itu dan dengan paksa menelan kekuatan serangan Julian, dan kekuatan serangan Julian pun lenyap begitu saja. Julian menyerang terus-menerus dan mencoba beberapa kali. Tetapi setiap kali hal itu terjadi, kekuatan serangannya akan tertelan dan larut. Tubuhnya jatuh dari langit dan muncul di puncak gunung. Ini sungguh ajaib. Dia bergumam pelan, berbicara pada dirinya sendiri, kekuatanku saat ini sangat mengerikan. Di 9 langit dan 10 bumi dari 12 alam semesta dan dunia gelap, hanya sedikit yang dapat menahan serangan kekuatanku, tetapi penghalang ruang angkasa di sini bisa. Kurasa orang yang memasang penghalang ruang angkasa di sini adalah orang kuat tingkat atas, jelas orang yang sangat kuat. Julian menarik napas dalam-dalam. Karena tidak dapat dipatahkan. Lalu ikuti saja pergeserannya. Dengan kekuatannya, terlalu mudah untuk membunuh bayangan itu. Dengan prestasinya, terlalu mudah baginya untuk memahami beberapa keterampilan. Tubuh Julian berkelebat dan muncul di medan perang kuno. Ada banyak bayangan di medan perang ini. Begitu dia muncul, dia bertemu dengan sebuah bayangan. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi wajah dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Bayangan itu memegang pedang ilusi dan menusuknya dengan ganas. Julian mengangkat tangannya dan dengan mudah menahan serangan dari bayangan itu. Sebuah kekuatan dahsyat menyebar dan menyerang bayangan itu. Bayangan itu mulai retak dan hancur. Saat bayangan itu menghilang, sepotong batu giok kuno jatuh. Julian mengambil potongan batu giok yang jatuh itu dengan santai. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di medan perang kuno. Saat berikutnya, ia muncul di gunung dan menemukan loteng kosong. Duduk bersila di loteng, dengan batu giok putih melayang di depannya, pikirannya memasuki batu giok tersebut, dan seketika batu giok tersebut mulai bersinar, lalu beberapa karakter muncul. Ini adalah naskah kuno, sangat mendalam dan misterius. Namun, setelah mencapai level Julian saat ini, dia dapat mengenali karakter apapun itu. Tinju pembunuh. Julian menatap kata-kata yang muncul di depan matanya. Ini adalah kekuatan ajaib. Ini adalah teknik tinju yang sangat kuat. Julian melihatnya dengan saksama. Untuk mencapai levelnya, sangat mudah untuk memahami teks semacam ini. Untuk mencapai levelnya, pada dasarnya ia akan memahaminya hanya dengan membacanya sekali. Namun, jika ia ingin menguasainya, ia perlu meluangkan waktu untuk memahaminya. Tak lama kemudian, dia selesai membaca. Tinju pembunuh adalah kekuatan magis yang sangat dahsyat yang memanfaatkan kekuatan dan teknik rahasia seseorang untuk membentuk kekuatan pembunuh yang mengerikan. Kekuatan ini diubah melalui tinju dan meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Satu-satunya kesulitan dalam kekuatan magis ini adalah mengubah kekuatan sendiri menjadi aura pembunuh. Ini adalah gaya tinju dengan niat membunuh yang kuat, dan membutuhkan kondisi pikiran yang sangat tinggi. Jika kondisi pikiran seseorang tidak benar dan memaksakan diri untuk berlatih, maka ia akan menderita serangan balik aura pembunuh. Julian menutup matanya. Mulailah berlatih sesuai dengan metode mental. Kekuatan kacau di tubuhnya mulai berubah pada saat ini, berubah menjadi aura pembunuh yang mengerikan, dan dia langsung dipenuhi dengan aura pembunuh, seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Wuss! Melontarkan pukulan secara tiba-tiba. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara dan serangan itu diluncurkan ke langit. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak, dan akibat pertempuran yang sangat mengerikan pun terjadi. Berlatih pukulan mematikan itu mudah. Setelah menguasai serangkaian teknik tinju ini, Julian muncul di medan perang lagi, dengan mudah membunuh 2 bayangan, dan memperoleh 2 teknik kultivasi. Kedua perangkat teknik kultivasi ini sangat berharga. Jika ditempatkan di dunia luar, mereka akan direnggut oleh para dewa leluhur. Namun, di sini, selama Anda membunuh bayangan, Anda bisa mendapatkannya. Setelah Julian memperoleh 2 set keterampilan lagi, ia mulai berlatih. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menguasainya. Dengan menggunakan 3 set keterampilan sekaligus dan menambahkan kekuatannya sendiri, ia dengan mudah menerobos penghalang ruang lapisan pertama dan muncul di lapisan kedua. Lingkungan di lantai 2 sama dengan lantai 1. Satu-satunya perbedaan adalah makhluk di lantai 2 lebih kuat daripada makhluk di lantai 1. Lapisan pertama pada dasarnya terdiri dari mereka yang berada di alam dewa leluhur, dan bahkan ada beberapa yang belum memasuki alam dewa leluhur. Sedangkan untuk tingkat kedua, kekuatannya umumnya lebih tinggi, dan hampir semuanya telah mencapai tingkat leluhur bumi. Setelah sedikit bertanya, Julian mengetahui bahwa level kedua membutuhkan penguasaan 6 set keterampilan sihir.
Julian pergi ke medan perang kuno lagi dan membunuh bayangan itu. Dia membunuh 6 orang berturut-turut dan kemudian mulai mengasingkan diri. Segera, dia memahami 6 set keterampilan sihir dan teknik rahasia, dan pada saat yang sama mengaktifkan 6 set keterampilan sihir dan teknik rahasia untuk menembus penghalang ruang lapisan kedua. Julian menerobos masuk ke pulau tak dikenal ini. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Julian bergerak maju. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di lantai 14. Dia memperoleh beberapa keterampilan magis di setiap level, dan dia memahaminya dengan mudah. Setelah mempraktikkan keterampilan ini, dia semakin memahami keterampilan dunia gelap. Dia tampaknya dapat menemukan titik temu antara dunia gelap dan dunia terang. Namun, selalu ada perasaan ada yang kurang. Selama dia menemukan perasaan ini, dia akan mengerti semuanya. Lantai 14. Begitu Julian muncul, dia merasakan aura yang familiar namun asing. Jing Hong. Hati Julian juga mulai bergetar. Dalam pikirannya, adegan kematian Jing Hong dalam pertempuran muncul. Untuk membunuh hakim surga yang kuat, Jing Hong melakukan teknik terlarang ciptaannya sendiri, bunga mekar dalam pikiran, tetapi pemahamannya tentang Dao terbatas, dan ia tidak dapat menyempurnakan bunga mekar dalam pikiran. Ia mengorbankan dirinya dan menggunakan kekuatan hidupnya untuk mengisi Dao sebab akibat dan 5 Dao besar, menyempurnakan bunga mekar dalam pikiran dan melukai hakim surga dengan parah. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan Jing Hong di dunia gelap. Setelah merasakan nafas Jing Hong, dia melesat dan bergegas menuju ke tempat Jing Hong berada. Lantai 14, di loteng di pegunungan utara. Jing Hong duduk bersila di loteng, dengan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih dan memiliki temperamen yang luar biasa. Wus! Tubuh Julian tiba-tiba muncul. Siapa? Wanita itu terkejut dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Telapak tangan ini mengandung kekuatan dari 5 alam semesta dan sangatlah dahsyat. Julian mengangkat tangannya dan menerima serangan itu dengan mudah. Pada saat ini, Jing Hong yang sedang berlatih, berhenti berlatih, berdiri dan ingin membantu, tetapi setelah melihat Julian, dia langsung terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Julian. Bab 1964, Kenangan. Jing Hong terkejut saat pertama kali melihat Julian. Benarkah itu kamu? Jing Hong bahkan gemetar saat berbicara. Julian juga melihat ke arah Jing Hong. Jing Hong mengenakan jubah putih dan tampak sangat tampan dan bermartabat. Melihat Jing Hong, Julian tak dapat menahan perasaan tercekat di tenggorokannya. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Ketika dia pergi ke daerah Hopeless Heaven untuk mencari keberadaan pil dewa leluhur, dia masih sangat lemah saat itu. Jing Hong lah yang menuntunnya melewati kesulitan dan membantunya berkali-kali. Dia juga sangat lemah saat Jing Hong meninggal. Dia tidak akan pernah melupakan adegan Jing Hong melakukan bunga mekar dalam satu pikiran, mengorbankan dirinya, menyempurnakan bunga Dao, dan melukai seorang hakim surgawi dengan parah. Jing Hong, guru. Julian berbicara. Gelar guru ini layak untuk Jing Hong. Meskipun tingkatan Julian saat ini jauh melampaui Jing Hong, tanpa Jing Hong, mungkin dia tidak akan ada seperti sekarang ini. Jing Hong adalah gurunya dan juga temannya. Anak baik, kamu juga datang ke dunia gelap. Apakah kamu juga mati? Jing Hong melangkah maju beberapa langkah dan mengetuk dada Julian. Otot-otot wajah Julian berkedut. Mati. Dia tersenyum canggung. Jing Hong, apa ini? Wanita cantik di sebelahnya tampak bingung. Dia adalah seorang raja tingkat kelima. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Julian. Dia terkejut. Bukankah kekuatan pria ini terlalu mengerikan? Jing Hong tersenyum dan menjelaskan, dia adalah teman baikku di alam semesta luar, bernama Julian. Dia adalah seorang jenius yang menakutkan dengan keberuntungan yang besar. Mendengar ini, wanita cantik itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Julian. Jing Hong menunjuk ke padang rumput di dekatnya dan berkata, duduklah dan bicara. Julian duduk bersila. Jing Hong duduk di seberangnya. Julian, perkenalkan, Luciana yang sekarang menjadi rekan Taoku. Jing Hong mulai memperkenalkan. Sahabat Tao. Julian sedikit tertegun. Untuk mengenang Julian, Jing Hong menghabiskan seluruh hidupnya mengejar dan mencari Dunyi. Dunyi adalah orang terpenting dalam hidupnya. Dia hanya sedikit terkejut. Lagi pula, sudah lama sekali sejak Jing Hong memasuki dunia gelap. Dia mungkin saja bertemu orang yang tepat dan menjadi rekan Tao. Dia kenal Luciana ini. Dia pernah mengunjungi keluarga Sue sebelumnya dan mempelajari beberapa hal. Julian, apa yang terjadi di dunia luar? Bagaimana kamu meninggal? Tanya Jing Hong. Julian tersenyum dan berkata, aku tidak mati. Bagaimana mungkin aku mati? Aku datang ke dunia gelap sebagai makhluk dari dunia cahaya di luar sana. Mendengar ini, Jing Hong tertegun. Masih ada beberapa perbedaan antara makhluk di dunia luar dan makhluk di dunia gelap. Begitu makhluk di dunia luar memasuki dunia gelap, mereka akan dirasakan oleh orang-orang kuat di dunia gelap. Makhluk di dunia luar hampir tidak bisa bergerak di dunia gelap. Apa yang terjadi? Jing Hong bertanya dengan bingung. Julian berpikir keras.
Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, saat itu, kamu mengorbankan dirimu sendiri dan menggunakan teknik terlarangmu sendiri, One Dot Blossom, untuk melukai seorang hakim surgawi dengan parah. Julian membuka mulutnya perlahan dan menceritakan hal-hal ini. Dari kematian Jinghong hingga musibah bumi keempat, hingga Sarah menjadi pil dewa leluhur dan meminum pil dewa leluhur, musibah keempat terselesaikan. Gunakan pesawat ulang-alik waktu untuk kembali ke zaman kuno untuk menemukan Sarah. Kemudian alam semesta ke-13 lahir, dia tewas dalam pertempuran di alam semesta ke-13, dan menumbuhkan kekacauan. Kemudian dia kembali ke era ini, pergi ke alam semesta pertama, bertemu Laura, dan akhirnya berkhotbah di alam semesta ke-12, dan kemudian datang ke dunia gelap. Julian menceritakan kepada Jinghong semua yang terjadi padanya setelah dia pergi. Aku datang ke dunia gelap untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menemukan Dunyi dan mempelajari lebih banyak hal. Yang kedua adalah untuk menemukanmu. Aku mencari keberadaanmu di 9 surga dan 10 bumi di dunia gelap, dan akhirnya menemukan keberadaanmu di keluarga Sue. Aku pergi ke keluarga Sue dan belajar beberapa hal dari mereka. Aku tahu bahwa kau telah melarikan diri ke zona terlarang takdir, jadi aku bergegas ke sini. Julian menceritakan semua yang telah dikatakannya kepada kepala keluarga Sue. Omong kosong. Luciana yang berdiri di sana langsung mulai mengumpat. Julian tahu bahwa ini jelas bukan masalahnya. Dia mengenal Jinghong. Jinghong adalah orang yang tidak menginginkan kekuasaan. Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak konspirasi untuk seorang kepala keluarga Sue? Jinghong juga berkata, bukan begitu. Luciana dan aku bertemu saat pelatihan. Kami mengalami banyak kesulitan bersama. Pada akhirnya, dia membawaku kembali ke keluarga Sue, dan aku tinggal di sana selama beberapa waktu. Keluarga Sue adalah keluarga besar, tetapi ada banyak konflik di dalamnya. Ayah Luciana adalah kepala keluarga, tetapi banyak orang tidak menerimanya. Kemunculanku membuat garis keturunan ini merasa terancam. Jika aku terus bertambah, garis keturunan Luciana akan dapat sepenuhnya mengendalikan keluarga Sue. Jadi mereka membuat konspirasi untuk menjebak Luciana dan aku. Aku diracuni dan tidak dapat mengalahkan mereka, jadi aku harus membawa Luciana dan melarikan diri. Jinghong secara singkat berbicara tentang beberapa hal tentang keluarga Sue. Iya. Julian mengangguk pelan dan berkata, setelah kita meninggalkan zona terlarang takdir, kita akan menghancurkan pemberontak keluarga Sue ini. Julian mengatakannya dengan tenang. Dia benar-benar tidak menganggap serius keluarga Sue. Itu benar. Julian menatap Jinghong dan bertanya, saat kita berada di dunia gelap, kita memasuki sebuah istana bersama. Istana ini ditinggalkan oleh Dunyi. Kamu menggunakan Bukin untuk membaca pesan yang ditinggalkan oleh Dunyi. Apa yang ditinggalkan Dunyi? Mengapa kamu mengatakan saat kamu meninggal bahwa kamu ingin datang ke dunia gelap untuk mengikuti jejak Dunyi? Julian pergi menemui Jinghong karena dia ingin belajar lebih banyak tentang Dunyi. Berbicara tentang ini, ekspresi Dunyi menjadi serius dan dia melirik Julian. Awalnya dia tahu semua hal ini, tetapi Julian masih sangat lemah saat itu. Dia tidak ingin membebani Julian atau membiarkan Julian menanggung tekanan, jadi dia memilih untuk tidak memberi tahu Julian. Julian sekarang adalah pria super kuat. Bahkan setelah memasuki dunia gelap, ia memiliki kesempatan terus-menerus dan kekuatannya meningkat pesat. Hanya 1 atau 2 zaman sejak ia memasuki dunia gelap, tetapi ia telah menjadi raja tingkat ke-6. Akan tetapi, wilayah kekuasaan raja tingkat ke-6-nya tidak mampu menembus wilayah kultivasi Julian. Julian berbicara mengenai kultivasinya terhadap kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kunjungannya ke alam semesta pertama, dan khotbahnya di alam semesta ke-12, tetapi dia tidak berbicara mengenai tingkat pencapaiannya saat ini. Julian, apa tingkat kultivasimu saat ini? Tanya Jinghong. Julian tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, aku tidak memiliki alam sekarang. Kekuatanku seharusnya setara dengan dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9, setara dengan raja tingkat ke-9, dan bahkan menghancurkan raja tingkat ke-9. Hah? Jinghong menarik napas dalam-dalam. Luciana yang berdiri di sana juga terkejut. Dia juga terkejut dengan tingkat kultivasi Julian. Jinghong berkata, karena kamu sudah mencapai levelmu, kamu pasti memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Sekarang aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, tetapi kamu harus siap secara mental. Apa yang aku katakan akan mengubah pemahamanmu tentang dunia ini dan segala sesuatu. Baiklah, silakan. Julian juga sangat ingin tahu apa yang ditinggalkan Dunyi, dan peristiwa besar apa yang terjadi di dunia gelap ini sebelum alam semesta luar lahir. Bab 1965, Kebenaran. Julian menatap Jinghong. Jinghong memilah-milah pikirannya dan kemudian berkata, semua ini adalah cerita yang panjang, jadi saya akan mulai dari awal. Ya, Julian mengangguk. Bahkan Luciana pun menatap Jinghong. Dia telah mengenal Jinghong cukup lama, dan juga telah mengenal Kiki sejak lama, tetapi dia tidak tahu bahwa masih ada beberapa rahasia yang terpendam di hati Jinghong. Kita harus mulai dari surga dan berbagai dunia. Semua surga dan dunia. Julian sedikit tertegun. Ya, Jinghong membuka mulutnya dan berkata, yang disebut dunia yang tak terhitung jumlahnya mengacu pada dunia di luar dunia gelap.
Dahulu kala, sudah berapa lama waktu itu, tidak mungkin untuk melacaknya kembali. Dunia gelap tidak disebut dunia gelap hanyalah salah satu dunia di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kabarnya ada jalan ekstrim di area tadi kenal yang terdalam di dunia gelap. Itu benar, jalan ini mengarah ke dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, banyak hal terjadi saat itu, yang menyebabkan jalan itu ditutup. Akibatnya, dunia gelap terisolasi dari dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi ruang yang independen. Tunggu sebentar, Julian menyela Jing Hong dan bertanya, dunia kegelapan dulunya adalah bagian dari alam semesta. Keberadaan seperti apakah 12 alam semesta di luar dunia kegelapan? Mengapa mereka menentang dunia kegelapan? Dan keberadaan seperti apakah kekacauan di luar 12 alam semesta? Jing Hong menjelaskan, mari kita bahas kekacauan terlebih dahulu. Kekacauan hanyalah area tandus di alam semesta. Alasan mengapa kekacauan tampak tak berujung adalah karena dengan kekuatan dewa leluhur alam semesta, mustahil untuk benar-benar melewati kekacauan. Bagian terdalam dari dunia gelap terhubung dengan kekacauan. Area dunia gelap yang tidak diketahui juga bisa disebut kekacauan. Setelah penjelasan ini, Julian mungkin mengerti. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus mendengarkan. Jing Hong melanjutkan, ada banyak sekali dunia dalam kekacauan, dan dunia gelap hanyalah salah satunya. Karena kekacauan itu terlalu luas dan memiliki batasan, makhluk setingkat dewa leluhur alam semesta tidak dapat melintasi kekacauan untuk memasuki dunia lain. Hanya dengan melampaui alam dewa leluhur alam semesta dan mencapai alam ekstrim, seseorang dapat memiliki kekuatan untuk menembus batasan kekacauan dan pergi ke dunia lain dalam kekacauan. Ini sungguh di luar dugaan Julian. Jing Hong melanjutkan, pada era paling kuno di dunia gelap, terdapat para penguasa ekstrim di dunia ini, tetapi perang besar pun pecah. Ribuan dunia mengepung dunia gelap, membunuh semua penguasa ekstrim di dunia gelap, memutus jalur kultivasi alam bebas, dan bahkan menutup jalur antara dunia gelap dan ribuan dunia, mengisolasi dunia gelap. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Dun Yi, dunia gelap dulunya disebut dunia leluhur, dan pernah menjadi salah satu dunia inti surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa perang itu terjadi? Mengapa surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya ingin mengepung dunia gelap, yaitu dunia leluhur? Jing Hong menjelaskan, alasannya sangat sederhana, yaitu karena perbedaan ras dan kubu. Sebagian besar orang yang tinggal di dunia leluhur adalah manusia, tetapi potensi ras manusia terlalu besar, terlalu mengerikan. Kemampuan ras manusia untuk bereproduksi terlalu kuat. Ras manusia di dunia leluhur bahkan telah menyebar ke seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbunya. Orang-orang kuat dari ras lain di dunia yang tak terhitung jumlahnya merasakan krisis, sehingga pertempuran antar ras pun pecah. Saya tidak tahu detail pertempuran ini. Yang saya tahu, di akhir pertempuran ini, semua orang kuat ras manusia di alam leluhur hancur. Selain itu, untuk mencegah ras manusia bangkit kembali, orang-orang kuat ras lain menggunakan kekuatan magis mereka yang besar untuk memutus potensi ras manusia dan vitalitas ras manusia, yang mengakibatkan kematian jalan menuju alam Dao yang bebas. Tetapi ada orang-orang kuat dari ras manusia yang selamat. Julian langsung menebaknya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah itu Dun Yi? Benar sekali. Jing Hong mengangguk dan berkata, itu Dun Yi. Pada saat yang sama ketika orang-orang kuat di dunia leluhur dihancurkan, kekuatan jahat suku jahat dari luar langit menyerbu dunia leluhur dan mencemarinya. Bahkan mencemari jiwa semua makhluk di dunia leluhur, dan bahkan mencemari jalan surgawi dunia leluhur. Pada akhirnya, itu berubah menjadi dunia yang gelap. Pada awalnya, makhluk-makhluk di dunia leluhur hampir tidak dapat berlatih kultivasi. Dun Yi lah yang menciptakan sistem kultivasi yang sama sekali baru. Selain itu, untuk memberi jiwa umat manusia lingkungan baru, Dun Yi menyebarkan 49 benih kosmik di ruang yang kacau. Benih kosmik berevolusi menjadi alam semesta yang benar-benar baru. Alam semesta ini tidak terkontaminasi oleh kekuatan langit dan bumi, menyediakan lingkungan baru bagi umat manusia dan bahkan bagi makhluk dari ras lain yang tersisa di dunia leluhur. Julian mengerutkan kening dan bertanya, dengan kata lain, dunia gelap sekarang tercemar oleh energi jahat dari luar angkasa. Apakah pencemaran ini memiliki pengaruh terhadap makhluk-makhluk di dunia gelap? Saya tidak menemukan perbedaan, saya juga tidak menemukan pengaruh energi jahat ini terhadap makhluk-makhluk di dunia gelap. Jing Hong menjelaskan, itu karena, setelah bertahun-tahun, makhluk-makhluk di dunia leluhur telah terbiasa dengan aura dan kekuatan semacam ini, jadi mereka tidak merasakan dampak apapun. Makhluk-makhluk di alam semesta luar tidak tercemar. Ketika makhluk-makhluk seperti itu datang ke dunia gelap, mereka akan terus-menerus terkikis. Pada akhirnya, tubuh mereka akan terkikis, hanya menyisakan jiwa mereka yang tersisa, yang juga akan berevolusi menjadi roh-roh jahat. Meskipun kekuatan dunia gelap tidak berpengaruh pada makhluk-makhluk di dunia gelap sekarang, selama mereka terus berlatih dan mencapai puncak raja tingkat ke-9, dampaknya akan muncul, dan mereka akan menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Mendengar ini, Julian teringat monster besar yang pernah ditemuinya di medan perang kuno sebelumnya. Mungkin karena kekuatan dunia gelap itulah ia menjadi gila dan tidak waras. Kebenaran apa yang sedang dicari oleh Dun Yi? Tanya Julian. Dun Yi meninggalkan pesan berkali-kali dan berkata banyak hal, mengatakan bahwa dia ingin mengejar apa yang disebut kebenaran. Jing Hong menjelaskan, Dun Yi adalah orang terakhir yang kuat dari ras manusia di dunia leluhur.
Menghadapi dunia leluhur yang hancur, dia putus asa dan tidak berdaya. Dia diam-diam telah membimbing perkembangan dunia leluhur. Kebenaran yang dia cari tidak lebih dari satu tujuan, yaitu memimpin ras manusia dan dunia leluhur untuk menembus surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya lagi. Tao menjadi 50, dan 49 dibuang. Tao menjadi semua hal, dan semua hal menjadi 3. 3 menjadi 2, dan 2 menjadi hanya 1. Dalam informasi yang ditinggalkan oleh Dun Yi, Dao berubah menjadi 50, yang mengacu pada 50 orang kuat di dunia leluhur di masa lalu. Namun, 49 dari 50 orang kuat ini tewas dalam pertempuran. 49 yang tewas dalam pertempuran berubah menjadi 49 benih kosmik, membentuk Dao, dan Dao memunculkan semua hal. Dari 50 orang yang kuat, hanya Dun Yi yang tersisa, jadi dia menyebut dirinya Dun Yi. Setelah mendengar penjelasan ini, Julian juga sedikit bingung. Ternyata beginilah arti kalimatnya. Tao berubah menjadi semua hal berubah menjadi 3, 3 berubah menjadi 2, dan hanya 1 yang tersisa. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Tanya Julian. Jing Hong berkata, 49 benih alam semesta adalah hasil kematian 49 makhluk kuat di alam leluhur. Dun Yi menanamnya dalam kekacauan. Setelah kekacauan memeliharanya, 49 alam semesta akan lahir. Namun, ini bukanlah tujuan Dun Yi. Tujuan Dun Yi adalah menggunakan 49 benih alam semesta untuk sekali lagi membentuk dunia yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur. Dunia leluhur sudah tidak layak lagi untuk kelangsungan hidup manusia. Kekuatan dunia leluhur sudah tercemar dan tidak mungkin lagi melahirkan orang yang ekstrim. Jadi, lingkungan baru dibutuhkan. Hanya ketika ke-49 alam semesta lahir dan bergabung menjadi satu, membentuk dunia yang benar-benar baru, dunia seperti itu dapat melahirkan orang kuat yang lebih unggul dari dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9. Hanya dengan cara ini segel dunia gelap dapat dipatahkan dan roh jahat dunia gelap dapat diusir. Setelah mendengar penjelasan Jing Hong, mulut Julian terbuka lebar. Apa yang dikatakan Jing Hong benar-benar membalikkan kognisinya dan melampaui imajinasinya. Bersambung.